Perkenalkan, nama saya Andi Adrian Hidayat. Saya akan memaparkan biografi dari Imam Al-Ghazali. Biografi Imam Ghazali. Nama asli Imam Ghazali ialah Muhammad bin Ahmad Al-Imamul Jalil Abu Hamid At-Tusi Al-Ghazali. Lahir di Tusi, daerah Khurasan, wilayah Persia tahun 450 Hijriah. Pekerjaan ayah Imam Ghazali adalah memintal benang dan menjualnya di pasar-pasar. Dia termasuk ahli tasawuf yang hebat. Proses singkat belajar mengajar Imam Ghazali, belajar di orang tua asuhnya, sebagaimana wasiat ayah Imam Ghazali. Dari sekian proses belajar mengajar Imam Ghazali kembali ke tanah kelahirannya, Tusiah. Semenjak itu, beliau mencurahkan pikiran dan hatinya menulis beberapa buku tasawuf. Di samping itu, beliau mendirikan dua jenis pendidikan yang saling bertentangan. Satu pendidikan fikih dan pondoknya satunya khusus untuk tasawuf. Dia wafat di kota tersebut tahun 505 Hijriah dalam usianya yang ke-55 tahun. Semoga Allah Ta'ala tetap mencurahkan rahmat kepadanya. Perkenalkan, nama saya Susyadi. Saya akan memaparkan ajaran Imam Al-Ghazali. Pertama, jalan at-tariq. Jalan tasawuf yang dapat ditempuh seorang muslim terbagi menjadi 5 jenjang maqamat, yaitu tobat, sabar, kefakiran, zuhud, dan tawakal. Yang kedua yaitu makrifat. Makrifat adalah pengetahuan tanpa ada keraguan sedikit pun. Dalam hal ini, pengetahuan yang dimaksud adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Mencapai makrifat adalah esensi dari takarrub atau pendekatan diri seorang hamba pada Tuhannya. Perkenalkan, saya atas nama Nurroqiatul Qadri akan memaparkan karya pertama Imam Al-Ghazali. Karya Imam Al-Ghazali pertama, Ihya Ulumuddin atau Al-Ihya, merupakan kitab yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam menyucikan jiwa, atau Tazkiyatun Nafs, yang membahas perihal penyakit hati, pengobatannya, dan mendidik hati. Perkenalkan, saya atas nama Andi Siti Nurafida yang akan memaparkan mengenai karya kedua dari Imam Al-Ghazali. Kitab yang kedua Imam Al-Ghazali adalah Minhajul Abidin, di mana secara harfiah berarti pedoman dasar bagi para ahli ibadah, yang merupakan kitab tasawuf karangan Imam Al-Ghazali. Kitab ini ditulis menjelang wafatnya Imam Al-Ghazali, dengan kata lain ditulis setelah kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab ini, Imam Al-Ghazali menggunakan istilah aqobah, yang artinya jalan mendaki yang sukar ditempuh. Perkenalkan, saya atas nama Nanda akan memaparkan karya ketiga Imam Al-Ghazali. Karya Imam Al-Ghazali yang ketiga yaitu kitab Bidayah Al-Hidayah. Kitab ini sangat penting dipelajari setiap umat Islam, apalagi bagi mereka yang baru mengenal Islam atau mereka yang berusaha selalu mendapatkan hidayah Allah dalam hidupnya. Setidaknya ada 3 hal penting yang perlu diketahui umat dalam meraih hidayah atau petunjuk Allah tersebut dalam kehidupannya, yakni bagian adab-adab ketaatan, meninggalkan maksiat atau dosa, dan cara bergaul dengan manusia.